Halo kalian semuanya, senang sekali saya Mariska Polii bisa lagi bersama dengan kalian di video kali ini dan saya tidak akan berlama-lama karena kita ini sudah siap, narasumber kita yang dari Washington DC sudah siap di sana dan yang akan chit-chat with Mariska kali ini adalah Bapak George Tirayo. Bapak George adalah seorang arsitek dan bekerja di pemerintahan dan kemudian bersama sang ibu tercinta, Ibu Nova Walanda. Jadi yang akan chit-chat ini adalah pasangan suami istri dan kita langsung menyapa mereka. Halo, apa kabar? Selamat malam di Washington DC ya, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Ini Ibu diam-diam, jadi kita sudah jadi speechless. Nintang mau bilang apa? Kabarnya baik-baik nih. Iya. Thank you Mariska. Iya, sama-sama ya. Jadi ini kegiatan sehari-hari ini apa kalau boleh tahu? Bapak atau Masih remotely berdua. Remotely Ah. kerja remotely atau tetap kerja di rumah atau udah mulai Sekarang kerja remote di rumah. Oh, tetap. Telework. Oke. Ini maaf ya Pak George, kita bisa bahasa Indonesia dan berbahasa Manado saat ini. Saya tahu Bapak struggling sekarang ya karena harus berpikir karena mungkin sudah lahir dan besar di Amerika ya. Iya. Jadi cuma saat-saat seperti apa Pak George bicara bahasa Indonesia? Coba dengan ibu atau dengan anak-anak atau anak-anak semuanya sudah juga kesulitan berbahasa Indonesia? Campur sama bahasa Inggris dengan bahasa Manado dengan bahasa Indonesia. Campur. Sama keluarga, dengan teman, dengan dari kecil saya orang tua lahir di Indonesia tapi sudah lama di Amerika. So ibu sama saya punya ayah dari Manado. So kalau di rumah bicara bahasa Manado, bahasa Indonesia dengan bahasa Belanda. Oh, ya ampun. Jadi sudah banyak sekali bahasa ini. Bahasa Inggris, Iya. bahasa Belanda, bahasa Manado, bahasa Indonesia. Oke, jadi berdua ini seberapa lama di Washington DC tinggalnya? dari 2003. Dari 2003. Kita meritnya 2003, terus pindah ke Amerika. Berarti meritnya di Udah Manado. 16. Iya, di Kami Manado. di Manado. Jadi Terus bertemu diboyong di ke sini. awal pertemuan di Manado ya. Iya. Iya, Linda yang kasih ketemu kita berdua. Oh, ada Mak Jomblang. Iya. Itu kenapa Pak George? Ada pakai karena mungkin kelamaan di Amerika jadi seperti kehilangan kepercayaan diri untuk itu jadi harus dijomblangin atau bagaimana? Oh, Sanya Linda sudah mengerti. Saya ingin kawin sama orang Manado. Saya jadi sudah orang tua bernasar orang ya. Manado. Saya dari kecil pikir, saya harus cari orang Manado kayak ibu saya. Oke. Dan akhirnya mendapatkan seorang Nova. wanita cantik. Saya pikir Ibu Nova itu model loh, karena kan tinggi, kurus langsing gitu. Saya pikir model. Tingginya doang. Oke, sebagai arsitek atau arsitek itu ada nggak kira-kira sedikit influence dengan arsitek Indonesia, arsitektur Indonesia ketika mengaplikasikan apa yang Pak George dapati saat ini di Amerika tuh arsitek apa nggak menemukan sedikit between traditional America and Indonesian homes gitu gimana? Indonesia, sekarang sudah maju banyak. Sebenarnya kalau rumah di Manado tradisional, rumah kayu, tapi kalau misalnya di Jakarta, wah sudah maju sama kayak Amerika. Gitu, jadi lebih baik, bagus juga teknologi dengan, I think arsitek sekarang di Indonesia cukup bagus. Oke, jadi memiliki kemajuan yang sangat pesat ya di Indonesia saat ini dibandingkan yang dulu, mungkin sekarang maju sangat pesat ya.
ada ndak di komen kayak rumah sekarang yang ditempati, apakah juga di mix antara Indonesia arsiteknya itu di arsitekturnya di mix antara Indonesia dan Amerika atau bagaimana? Rumah Bapak itu ada Indonesianya, ada Amerikanya atau gimana? Oh iya. Rumah di sini atau di Sini di Amerika. Di Amerika? Ya, di mix juga atau American architect It's yang American style. American style. Tapi our interior designer is Nova. Oh, So dia senang banyak hiasan Indonesia. Indonesia. Oke. Itu yang pilih ibu sendiri ya. Iya. Ke Indonesia bawa ke Amerika ya. Oke, saya dengar Ibu Nova tuh aktif sekali dengan adalah kegiatan ibu-ibu, sering juga bekerja sama dengan KBRI katanya untuk acara berbagai macam. Itu boleh cerita enggak tentang kegiatan aktivitas sebagai ibu di ibu rumah tangga di Amerika? Kalau Nova orangnya memang suka sibuk ya, nggak kayaknya kalau diem nggak enak. Jadi kebetulan Nova sebenarnya orangnya nggak beda jauh kayak Linda. Linda tuh orangnya nggak bisa diem. Linda tuh orangnya kalau ngelakuin sesuatu tuh orangnya gesit, cepat. Nggak beda jauh kita dengan Linda. Cuman kita memang orangnya suka bantu-bantu gitu. Kalau waktu pertama kali datang KBRI kalau ada acara suka panggil Nova jadi panitia. 17 Agustus tiap tahun jadi panitia. Terus ada acara penting misalnya ada sampai jadi driver juga. Kalau ada tamu penting dari Indonesia kurang driver aku juga suka dipanggil. Terus ada acara pokoknya setiap ada acara embassy keluar gitu ya Nova juga suka dipanggil. Terus Nova juga di organisasi juga PPLN, Panitia Pemilihan Luar Negeri, terus di organisasi PMKI juga, terus dulu sempat Matuari, terus pindah ke Indonesia jadi udah berhenti. Jadi lumayan sibuk sih, terus Nova juga kerja, jadi ya untung punya suami yang ngerti ya kayak George ya, jadi dia kadang-kadang dia ngejaga anak-anak kalau Nova keluar. Kadang-kadang PPLN. Saya tertarik dengan PPLN ini. Berarti kemarin ketika Pilpres di Indonesia dan pemilihan legislatif berarti sibuk dong dengan KPU ya? Iya. Nova yang waktu Jokowi pertama itu 2013 atau 14 ya, Nova sibuk juga. Cuman waktu tahun kemarin 2018 juga kebetulan dipilih juga sama ketuanya. Jadi Nova saya mau kamu bantu saya lagi dong. Jadi udah 2 kali kebetulan Nova PPLN 2 tahun. Maksudnya 2 periode Jokowi. Oke, dan saya tertarik dengan kita sedikit mau bicara tentang memori yang waktu kecil waktu itu di Manado ya. Ingat enggak? Kalau Pak George mungkin sekali-sekali lah pulang kan waktu itu kan? Sering lah itu pulang. Dan apa tuh yang berkesan di Manado? Kalau saya senang keluarga saya besar, banyak ramai, banyak keluarga. Suka makan juga, rasa makanan di Manado, makanan Indonesia. Banyak yang berkesan, ada yang lucu juga. Aku dengar George cerita waktu pertama kali pulang, kan di Indonesia kan kalau di kamar mandinya kan masih banyak bak mandi kan ya. Iya. Tapi instead of dia mandi pakai gayung, dia masuk di dalam, dipikir itu kolam renang. Waktu masih kecil. Itu masih kecil. Dia pikir itu kolam renang. Full dia karena lihat air dia langsung nyemplung ke dalam. Dia pikir bathtub. Dia pikir bathtub. Oke, itu hal-hal ini. Kalau Nova sendiri kerinduan kalau pulang itu apa biasanya kalau yang sangat dirindukan kalau Nova? Kalau pengen sih kalau misalnya kita pulang ya of course keluarga ya. Cuman kita tuh pengen punya pengen punya rumah adat gitu loh di Manado. Pengen gitu ya beli. Cuman belum rumah panggung, cuman belum kesampaian. Iya. Pengen pulang bikin rumah panggung gitu kan ya George ya.
Itu aja sih. Tapi nggak sebagai seorang arsitek itu beda nggak sih jenis kayu? Kan kita katanya kalau kirim kayu ke sini suka karena musimnya beda, kita nggak boleh. Terus kontur tanah juga katanya agak gimana itu seorang arsitek pendapatnya gimana itu kalau dia bisa ngomong in English juga kan ya? Apa? Kalau kesulitan kan apa? Kalau udah kesulitan untuk mikir gimana ya in English aja, biar nanti kita yang kesulitan mentranslate ya, gitu fair kan? Nggak apa-apa. Explain about. Well, yeah, the right word. I think I think in terms of house design, I'm really impressed with architecture, the local of how ethnic architecture of Indonesia itu menarik sama saya. It relates to alami, the nature. So kalau saya ingin ada rumah, saya suka rumah di kampung. So, but not, yang bisa pakai natural ventilation, tidak pakai AC, yang bisa air panas dari tanah misalnya, like kalau dari rembokan or something like that. Or if I were to design a house, it would have to be, I would like it to be with more of like environment and nature and I guess not too much of like rumah di kota. I guess, more relaxing with yang ada pemandangan bagus, bisa lihat air atau mountains or the forest, ya begitu. Oke, sekarang ini karena ini yang hadir ini pasangan suami istri, saya punya games untuk kalian berdua. Kalau bisa jawabnya cepet ya, nggak usah mikir-mikir karena it's okay Pak George, this is not the end of the world, ini cuma games, jadi kalau salah juga nggak masalah. Oke, saya ke Pak George, kakas atau remboken? Pilih mana, harus pilih satu, kakas atau remboken? Senang kakas atau kakas? Oke. Buat Ibu, Indonesia atau Amerika? Amerika. Apanya nih? Aduh bingung. Ya pokoknya pertanyaan cuma satu, Indonesia atau Amerika? Pilih mana? Pakai Indonesia. Buat Pak George, cucur atau panada? Panada. Oh panada, penggemar panada, sama dong kita Pak. Juga suka panada. Buat Ibu, tinutuan atau mie cakalang? Mie cakalang. Sama. Saya juga suka. Pak George, hamburger atau hot dog? Hamburger. Oh, saya suka hot dog. Coke atau Pepsi? Coke atau Pepsi? Berdua. Coke. Oh, saya tidak suka soda. Kalau nggak suka nggak usah jawab. Oh, oke. Mana-mana, Jo. Mana-mana, Jo. Sekarang, summer atau winter? Summer. Winter. Oh, sama. Ini karena Sunda lahir di Indonesia, jadi saya lebih suka winter. Football atau soccer? Football. Ibu? Soccer. Oke, hore. Tidak ada pemenangnya karena ini cuma buat senang-senang ya. Sekarang kita kembali ke keluarga ya. Ini bagaimana ketika pindah ke Indonesia, dari Indonesia pindah ke Amerika, Ibu Nova beradaptasi dengan kebudayaan dan semuanya. 6 bulan sampai 1 tahun lumayan sedih karena kan belum ada teman, jadi masih bingung, jadi di rumah aja. Terus kalau George kerja, aku ikutan kerja, terus pas dia pulang aku baru pulang juga. Jadi bosan di rumah sendiri. Setelah dapat teman, udah deh. Setelah dapat teman, Bapak ditinggal. Jadi lebih banyak sama teman-teman. Ikut bareng juga. Okay.
jam 3 pagi bangun, di sana tidur, di sini aku bangun karena masih jet lag. Udah gitu apa namanya? Kan beda ya di Indonesia kan waktu itu Nova dari Manado terus ke sini kan beda culture-nya. Jadi di sini tuh kayaknya enak ya, serba organized, disiplin. Kalau di Indonesia kan masih kurang ya, apalagi kita datangnya kan dari Manado ya. Ya gitu. Adaptasinya lumayan sih, 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi waktu saya ketemu sama Nova, Nova tidak bicara bahasa Manado, cuma bahasa Inggris. Saya lihat Nova belajar bahasa Manado di Washington. jadi sebenarnya cocok berarti kan, Bapak enggak perlu susah-susah untuk berusaha untuk berbahasa Manado karena Nova bisa bahasa Inggris kan, berarti enggak ada masalah kan? Iya. Ya soalnya kan kita kalau di Manado ngomongnya Indonesia kalau lagi kerja, even ngomong sama teman-teman juga kadang-kadang ya karena ngomong Indonesia ya. Iya. Jadi harus bisa bahasa Indonesia, dan kebanyakan memang pakai bahasa Indonesia, jarang berbahasa Manado justru karena tamu-tamu yang datang juga kebanyakan dari luar Manado ya. Iya. Oke, jadi sekarang tuh bagaimana tuh kalian itu mendidik anak gitu ya, untuk tetap mencintai Indonesia gitu, tetap ingat akan Indonesia. Bagaimana mendidik mereka? Karena kan anak-anak sekarang kan lebih kadang-kadang agak susah kita untuk itu. Jadi bagaimana kalian berdua cara kalian untuk mendidik? Kalau kita mendidik anak kadang-kadang suka mix ya. Kan kita dari Indonesia, George juga dari Indonesia, cuman kan dia lama di Amerika. Jadi kalau Nova kalau mendidik anak ya kalau Nova ngomong ke anak-anak ngomong Indonesia, kalau dia ngomong ke anak-anak ngomong Inggris. Cuman kadang-kadang kalau di Amerika kan anak-anak tuh kan nggak bisa dipaksa, cuman kalau Nova agak paksa sedikit gitu ya. Jadi misalnya dia nggak mau piano, agak paksa sedikit harus piano. Kalau nggak jadi-jadi. Cuman kalau George dia nggak bisa dipaksa. Kalau anaknya nggak mau ya sudah. Cuman kalau aku agak paksa sedikit. Ya kebetulan kita punya anak, ada Matthew sama Victoria, mereka anaknya manis-manis gitu, nggak yang maksudnya nurut gitu ya. Tapi kebetulan kami ada kesempatan untuk saya ada tugas di Indonesia 4 tahun. So waktu itu Matthew masuk sekolah Indonesia, and Victoria masuk sekolah Indonesia. So di sekolah bahasa Indonesia. So itu karena maksud kita supaya mereka belajar culture Indonesia. Tapi ternyata untuk Matthew yang paling tua nggak kesian, karena dia kan nggak bisa bahasa Indonesia. Dan saat itu sekolahnya kebetulan pas dia masuk itu sekolah guru-gurunya tuh nggak semuanya bahasa Indonesia, English. Jadi struggle buat dia. Jadi setiap kali dia pulang ke rumah, aduh, Mam ada PR bahasa Indonesia, aduh dia pusing, aku juga pusing. Udah gitu, Mam matematika dia nggak ngerti karena gurunya ngomongnya bahasa Indonesia. Ya udah karena itu jadi akhirnya kita pindahin ke international school. Tapi kalau Victoria tetap di situ, di sekolah yang SPM sekarang, PSKD. Tapi waktu Matthew di international school, dia ambil bahasa Indonesia. Bagus, dia mengerti. So, ada pilihan bahasa Inggris atau Indonesia, Spanish atau French atau apalagi ya. Aku bilang harus bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa lain. Tapi waktu Matthew di Indonesia tidak mau latihan. Tapi abis 4 tahun dia ke Amerika, sekarang dia senang latihan. Senang ngomong bahasa Indonesia karena aku masukin mereka di IKPA, Indonesian Kids Performing Arts. Jadi mereka suka perform ngomong bahasa Indonesia, ya mix with English. Jadi lumayan. Kalau yang kecil, yang si Victoria dia masih belum pede ngomongnya. Tapi kalau aku ngomong bahasa dia ngerti.
Oke, jadi Kalau ini Matthew, dia suka. kenapa Matthew? Kenapa? Kalau Matthew dia sekarang kepingin tahu bisa bicara, dia mau bicara bahasa Manado. Dia senang, dia cari teman yang bisa bahasa Manado. Oh, dia bisa telepon saya kalau gitu. Iya. Iya. Dia bisa telepon kita. Terus sekarang di sekolah dia bahasa Spanish, Mhm. and di rumah dia senang belajar Manado. But his teachers tell us that, oh, Matthew's very bagus untuk belajar languages. Dia bisa tangkap cepat. So he bisa, sekarang he's bagus sama Spanish, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Belum So Manado. I think, yeah, Manado. Sekarang he's learning Manado. Oke. Kita berharap Matthew mengerti cucur Panada ya. Dia Oh, ya. ya. Tapi dia nggak suka Oh, dia nggak makan suka. kue Manado. Karena spicy Nggak tahu mungkin ya, atau Padahal kita semua suka, tapi anak-anak nggak suka kue Manado. Padahal selalu kita kalau makan suruh kasih coba gitu, tapi nggak mau. Oke, kalau kita bisa sedikit berbicara tentang hal-hal yang sedikit itu bagaimana kalian berdua tuh menjaga keutuhan rumah tangga, ya sebagai pasangan itu ya bagaimana bisa, pastilah kan ada sedikit riak-riak, ada itu sedikit bagaimana menyiasati dan menyikapi hal-hal yang itu pasti kan ada perbedaan sedikit, ada friksi, ada apa, tapi kalian itu bagaimana menyikapinya, menjaga keutuhan hubungan. Kalau selama ini ya puji Tuhan kita rumah tangganya aman-aman ya. Kayaknya seperti semua orang ya, rumah tangga itu kan didasarkan oleh, ya maksudnya kita harus mengutamakan Tuhan untuk segalanya kan ya. Jadi kita pasti diberkati, cuman yaitu kita harus kayaknya harus saling percaya dan harus saling menghormati, respect each other ya. Dan rasanya ya karena kebetulan George orangnya sabar. Jadi paling ada yang ketawa, ada yang suka tawa dari orangnya sabar. Paling sabar. Jadi kebetulan ya Tuhan baik, Nova dikasih suami yang sabar, yang baik, yang sayang. That's it. Iya, jadi karena jadi karena punya suami yang sabar, jadi kita jadi agak sedikit kita juga lebih bisa tenang, lebih merasa nyaman untuk bicara atau berdiskusi tentang apapun ya. Oke, ada progres apa ini tahun ini atau tahun depan? Mungkin ada hal-hal yang ada planning atau apa yang ingin dilakukan? Ada yang belum bisa dilakukan, ada yang sudah dilakukan atau apa itu ini? Planning. Oh, Matthew baru, he just turned 16 years old, and sekarang he's learning to drive a car. So dia senang sekali. Senang sekali keluar membawa mobil. Akhirnya dapat SIM ya, oke. Udah dapat permit. Learner's ya. permit. Learner's permit. Pulang tahun depan mau pulang mungkin kalau Tuhan berkenan tahun depan mau pulang. Iya. Mau bikin. Sekarang sementara we're fixing the garden. Kerja di kebun, ada kebun juga. Di backyard. Kebun bukan kebun. Mana kebunnya? Nggak ada kebun di sini. Kebun. Halaman belakang. Kalau di Kebun kecil. tanam mangga, semua Iya, kebun. Ada mangga. pisang dan yang lain-lain semua Itu. Oke, apa yang harapan-harapan dari kalian untuk orang Indonesia? Ada pesan-pesan untuk orang Indonesia yang ada di Amerika dan untuk teman-teman mungkin viewer yang menonton mungkin mau bilang sesuatu. Yeah, I guess we hope that condition Ya, ini semoga bisa pandemic situation Iya. corona ini cepat berlalu Ya.
Ntar takutnya dia nggak pergi-pergi mau bikin citizen lagi di sini. Corona ntar tahan di sini. Aduh, Ya, karena semoga sampai sekarang corona cepat berlalu. kita berharap agak kemarin-kemarin kan udah mulai turun, tapi ternyata outbreak lagi di sini, mulai lagi ada lagi, jadi merah-merah lagi di sini. Jadi Iya. itu ya, jadi ya kita berharap semua Ya, Harus sabar. sabar-sabar. Kalaupun mau keluar ya tahu jaga diri, noh. iyalah karena harus ya itu ya harus Pakai mask. Iya, pakai masker. Aduh, pokoknya sama kayak Linda. Kalau keluar dia Parno sama tuh orang. jadi sama tinggal di situ. Oke, Ibu Nova dan Pak George ya, kita nggak terasa sudah cukup lama kita chit-chat ini dan kita akan segera mengakhiri video ini. Terima kasih atas waktunya. Salam buat Matthew dan Victory ya. Salam juga Victoria dan semuanya yang ada di sana, teman-teman dan saudara-saudara, salam untuk mereka ya. Oke, tetap sehat, tetap Terima kasih. sama. Stay healthy, stay safe ya. Ya, stay safe juga ya. Ya, sama. Ya, thank you. And Linda too. Oke. Oke, kalian semuanya, itu dia tadi Chit-Chat with Mariska bersama Bapak George Tirayo dan Ibu Nova Walanda. Dan seperti biasa, kita akan melihat tips dari Marty Lyons. Hello and welcome back. Another tip for the day from Marty Lyons. Today we're going to talk about everybody's favorite subject, solving problems. People, when you mention that at work, sometimes you get a few people excited, but for most people what it means is that they're going to have more work to do. You're just going to give them a lot more stuff to do. And that's the mindset that people bring to that typically is here's some more work in addition to what you're currently doing. So it's not uncommon to have maybe a very unexcited reaction to something like that. And one way you can start turning that around is, again, we talked about how do you tie into the things that people want, that they want to do in their career or their growth or whatnot. How do you begin to start tying tasks into that? And when people begin to realize that when we use what's called systematic problem solving, which is really the best way to solve problems, when you're solving problems systematically, here'd be an example is you're walking to your garage and the tools are all scattered all over the workbench. So how do you solve that problem of finding the tools you want, just at a glance, grab the tool you want? Well, you can't just leave them laying all over the place. You have to organize them. But if you know someone who's handy with design work and so forth, ask them, how could you lay those out on a flat panel? Then the panel would be the size of the back of the workbench. How can you lay all those things out on that flat panel? Locate them so that they're all look very organized, and then we're going to either, with a white background, use a black Sharpie, or even if you want to get fancy, you could use pinstriping tape and actually create really nice shadow lines around all these tools. And you put hooks on there and put this up horizontally. You could hang all of your tools on there, and as soon as you take a tool off there, you could see at a glance that there's a shadow, the so-called shadow, the outline of the tool, and the tool is missing. So that would be one way of creating what's called a shadow board, so that at a glance you can find the things that you're looking for. And yeah, it takes some more work, but when people begin to realize, when you start doing this kind of work, it really reflects well on you because you're willing to go above and beyond, and you get to be pretty creative. You get to figure out how this is all going to work, how it's going to lay out, what should be up there. And beyond that, they have to start going and talking with other individuals to figure out how will they use this, so that everybody feels like they've had a hand in putting it together, and then they have some so-called skin in the game. Then they're probably going to support that. And so you begin to start thinking about how do you take the problems, everyday problems you have at work, and how do you systematically start solving them. And the first part is you got to get people's buy-in. Because if you come in and say, well, we're going to do this, this, and that, blah, 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 all people hear is, la, 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 you're going to come and do this to me. And I don't have any say in the matter. But if you come to those people and say, you're the expert, you've been working in this area for 3 years here, you know way more about this than I do, what do you think? And you'd be surprised at how people really rise to the occasion more often than not and start helping solve the problems. There's a business axiom that says every business plan works perfectly until you add people.
And so one of the bigger problems we face in any organization is really literally working with people to get them to work together. And it's a major challenge for all companies, big and small. And really that's what we're talking about, is how do you get people to help start solving problems, tap into what they want to get out of the whole deal, and give them some ownership. And when they're all done, give all the people that worked on it, give them the credit for it. And I think you'll be surprised at how much you'll be able to harness the energy of the people at work while they're getting their other stuff done. So there you go. There's your tip for the day. I'm Marty Lyons with Mariska Polii, and if you haven't already, subscribe below. You have a great day. Go do some good stuff. Bye-bye.